Selamat jumpa kembali saudara-saudari mahasiswa STY Pemnas dalam mata kuliah Statistika 1. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat ya ahobu. Kali ini kita melanjutkan materi perkuliahan tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data. Pada pertemuan kali ini, kita sedikit mengupas tentang mengapa data harus disajikan. Minimal ada 3 alasan kenapa kumpulan data itu disajikan. Pertama, supaya mudah dilihat atau dibaca. Kedua, supaya mudah dipahami atau dimengerti. Dan ketiga, supaya mudah ditafsirkan. Kumpulan data dapat disajikan dengan menggunakan yaitu gambar, diagram, grafik, maupun tabel atau matriks. Ketika di SMP dulu telah mempelajari cara-cara menyajikan kumpulan data, antara lain bentuk lambang atau piktogram, diagram batang, diagram lingkaran dan pastel, diagram baris, diagram batang daun, tabel distribusi frekuensi, histogram, dan lain-lain. Diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Jadi ada batang, ada dalam bentuk kotak. Diagram batang dapat digambarkan vertikal maupun horizontal. Ada dalam bentuk tegak dan bisa juga dalam bentuk datar atau horizontal. Contoh, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Tabelnya ada dalam garisnya ini ada dalam bentuk vertikal, tegak, dan ada dalam bentuk horizontal atau datar. Pada garis vertikal itu jumlah siswa, itu mulai dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau skalanya ini 2, 2, 2, maka ini harus teratur. Kemudian pada garis datar atau horizontal, itu tahun 2001, 2002, 2003, 2004. Berarti ada selama 4 tahun. Kalau kita perhatikan ini, diagramnya berbentuk persegi panjang. Kalau tahun 2001 jumlah siswa, berarti kalau kita lihat jumlah siswa bermasalah adalah ada 6. Sedangkan pada tahun 2002 jumlah siswa bermasalah itu ada 10. Tentu 10 orang di sini. Pada tahun 2003 jumlah siswa bermasalah itu ada berarti 12, 14, maka pasti ini ada 13 orang. Dan pada tahun 2004, jumlah siswa bermasalah ada 10 orang. Nah, coba kita lihat berikutnya. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Berarti ada selama 2001, 2002, 2003, 2004. Berarti ada 4 tahun. Penyelesaian jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, tadi kita sudah hitung selama 4 tahun. Tahun 2001 tadi ada 6 orang, 2002 10 orang, 2003 13 orang, 2004 10 orang. Maka jumlahnya 39 orang atau 39 siswa. Contoh yang kedua,
Diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Berarti ada 92, 93, 94, 95, 96. Berarti ada 5 tahun. Banyak lulusan yang tidak, sekali lagi, yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai tahun 1995 adalah, berarti banyak lulusan yang tidak menganggur. Berarti disebut tidak menganggur. Nah, ini dia. Berarti kalau menganggur itu diberi warna merah. Berarti kalau tidak menganggur berarti ada dua, bisa melanjutkan belajar atau bekerja. Jadi warna kuning dan warna kecoklatan berarti ini namanya tidak menganggur. Nah, kita coba lihat tahun 1992. Berarti yang tidak menganggur ada dua. Model gambarnya yaitu yang bekerja ada 200 berarti, dan melanjutkan belajar ada 100, berarti 200 tambah 100. Pada tahun 1993 yang tidak menganggur adalah pertama yang bekerja berarti 225. Yang melanjut belajar ada 100 orang yang banyak lulusan. Pada tahun 1994 yang tidak menganggur adalah ada 200 orang, dan yang melanjut belajar ada yang sebanyak 75, berarti pertengahan 50 dengan 100 berarti 75 orang. Pada tahun 1995 yang tidak menganggur adalah bekerja 250 orang dan melanjutkan belajar berarti ada 75 orang. Sedangkan pada tahun 1996 yang tidak menganggur adalah yang bekerja ada 225 orang dan melanjutkan belajar ada 100 orang. Nah, kita coba lihat. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah, nah ini tadi yang kita sebutkan tadi, maka ada sampai 75. Berarti kita tambah yang kita hitung sama-sama tadi sampai 75 orang. Berarti ada 1225 lulusan yang tidak menganggur selama 5 tahun. Dari tahun 1992, 93, 94, 95, berarti selama 4 tahun. Bagian B, diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Bisa juga dalam bentuk hektar atau juring, dan kalau kita bawa ke derajat itu 360 derajat. Dan kalau kita bawa ke persen itu paling banyak, itu secara umum adalah 100%. Itu kalau dibawa ke persen. Nah, kita coba lihat contoh pertama. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, jadi jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, jadi jumlah murid tadi 480 orang, maka siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi yang dia tanya, berapa banyak siswa
yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, kita coba lihat tabelnya itu. Nah, ini diagram lingkaran. Ya. Diagram lingkaran. Nah, ini dibawa ke derajat. Nah, ini ya, 60 derajat, 72 derajat, 45 derajat. Ya. Kalau derajat tadi itu ada satu lingkaran ini, itu ketentuannya, satu lingkaran ketentuannya adalah 360 derajat. Berarti kalau kita lihat gambar ini jalan kaki, ya, yang berjalan kaki itu lebih setengah ini. Nah, kita coba lihat yang lebih setengah. Tuh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa paling besar sudut atau sudut penuh satu lingkaran 360 derajat. Dari mana yang 60 derajat, 72 derajat, 45 derajat tadi? Itu dari nih, yang sepeda, naik bus, motor. Berarti yang sisa ini mendapatkannya adalah secara keseluruhan 360 derajat dikurangi jumlah ini. 60 derajat tambah 72 derajat tambah 45 derajat. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini tadi dia. Makanya sama dengan 183 derajat. Apa yang 183 derajat? Itu siswa sektor, ya, sektor siswa yang berjalan kaki pada gambar yang tadi. Nah, berapa banyak siswa yang berjalan kaki ke sekolah? Itu 183 derajat. Apa yang 180 derajat? Itu sektor siswa yang berjalan kaki per keseluruhan. Ya. Besar derajat keseluruhan satu lingkaran penuh itu sudah ketentuan 360 derajat. Kali seluruh siswa tadi 480 orang. Maka ini dapat 244 orang. Itulah banyak siswa yang berjalan kaki ke sekolah. Contoh kedua. Hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah. Jadi, jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, berapa tamatan yang melanjut kuliah? Mari kita lihat. Ini dibawa ke persen ini. Kalau tadi derajat, ini persen. Ingat bahwa satu lingkaran ini penuh, kalau ke persen itu maksimum itu 100%. Kalau ini sudah siku-siku. Kalau siku-siku itu berarti seperempat. Berarti kalau kita lihat seperempat dari 100%, maka ini pasti terjawab ada 25%. Berarti yang sudah ada 25%, 10%, 45%. Maka yang melanjut kuliah tentu sisanya ini. Jadi mudah sekali. Berapa persen yang melanjutkan kuliah? Tentu 100% dikurang dengan jumlah ini tadi. 45% tambah berapa yang tadi? Seperempat. Berarti 25% ditambah 10%. Nah, kita coba lihat ya. Persentase tamatan yang melanjutkan kuliah, ini tadi, karena maksimal 100% dikurangi, nah ini tadi. Jadi ini yang seperempat tadi. Yaitu seperempat dari 100%, yang siku-siku, ini 25%. Memang tadi belum ditulis 25%. Berarti kalau sudah siku-siku, berarti seperempat. Tambah 45 derajat persen, maksudnya, tambah 10%. Berarti ada 20%. Lalu berapa banyak tamatan yang melanjutkan kuliah? Tentu 20% per 45% kali 135 orang. Itu sama dengan 60 orang. Itulah banyak tamatan yang melanjutkan kuliah. Bisa ya?
Sekarang pada sesi berikutnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data. Pertama, ada istilah rata-rata hitung atau disebut mean. Mean dari sekumpulan bilangan adalah jumlah bilangan-bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Jadi jumlah berbeda dengan banyaknya. Itu kalau dia data tunggal, rumusnya adalah X bar. Dibaca ini X bar atau rata-rata hitung atau mean sama dengan sigma. Ini dibaca sigma X. Sigma itu jumlah per N. N itu adalah banyak data. Jadi kalau sigma X itu artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya. Contoh, sigma N sama dengan 2 hingga N sama dengan 5 sama dengan. Jadi sigma X dengan N sama dengan 1 hingga N sama dengan 5. Jadi maksudnya itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan. Berarti X1 mulai dari 2. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 5. Itu seluruhnya sama dengan 14. Itu kalau istilah sigma atau jumlah. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Berapa nilai rata-ratanya atau min tadi. Jadi datanya tadi ada 5, maka data itu kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Itu yang data tadi. Lalu jadi kita jumlahkan data tadi per banyak data. Berapa banyak data yang tadi? 1, 2, 3, 4, ada 5 data tadi, maka per 5. Maka sama dengan 4. Itu yang disebut dengan rata-rata hitung tadi. Data berbobot. Itu biasanya data tunggal yang data itu berulang berkali-kali. Contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel berikut ini. Berapa rata-rata berat paket dalam minggu tersebut? Nah ini. Jadi ini sebuah data setelah dibuat dalam bentuk kolom, baris, atau tabel, atau dalam bentuk matriks, ada tabel, atau ada kolom, ada baris, itu dalam bentuk matriks. Kalau kita lihat ini, berat paket 5, berarti artinya 5 kg, frekuensi, artinya banyak paket yang 5 kg itu ada 6. Berarti artinya itu 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg. Berarti ada 6 data yang beratnya 5 kg. Berarti itu disebut frekuensinya 6. Berat 6 kg, frekuensinya 8. Artinya ada 8 paket yang masing-masing beratnya 6 kg. Itu artinya. Paket yang beratnya 7 kg
mempunyai frekuensi 12. Artinya apa? Ada 12 paket yang masing-masing beratnya 7 kilogram. Dan berat 8 kilogram, frekuensi 4. Artinya berat paket ada 4 paket. Ya, jadi ada 4 paket yang beratnya masing-masing 8 kilogram. Artinya 8 kilogram frekuensinya 4. Nah, itu pengertiannya. Kalau ini tadi, ya seperti yang disebutkan tadi, maka frekuensinya berapa? 6 tambah 8, 12, 4. Berarti jumlah frekuensi ada 30. Apanya yang 30? Itu adalah banyak paket. Jadi pada soal tadi banyak paket ada 30. Atau ada 30 paket yang bervariasi beratnya. Ada yang berat 5 kg, ada yang berat 6 kg, ada yang berat 7 kg, dan ada yang beratnya 8 kg. Nah, sekarang kita hubungkan dengan rumus. Ingat rumusnya tadi, X bar atau rata-rata hitung atau min sama dengan sigma Fx. Berarti kita butuhkan F kali X per F. F singkatan dari frekuensi. Kalau F di sini adalah ada sebanyak, jumlahnya berapa? Ada 30. 6 tambah 8 tambah 12 tambah 4. Itu 30. Lalu frekuensi. Mana frekuensi? 6. Lalu X-nya. Nah, ini X. Arti data pertama yang 5 kg. Ini. Berarti F kali X artinya 6 kali 5. 30. 8 kali 6. 48, 12 kali 7, 84, 4 kali 8, berarti 32. Kalau kita jumlahkan seluruh ini namanya jumlah F kali X. Atau istilah tadi, sigma F kali X. Jumlahnya 30 tambah 48 tambah 84 tambah 32 sama dengan 194. Nah, kita coba masukkan ke rumus tadi. Nah, ini dah. Jadi rumus yang depan tadi ini rata-rata hitung disingkat X bar sama dengan sigma Fx. Jadi F kali X dibaca Fx. Sigma Fx per sigma F. Fx tadi setelah kita jumlahkan tadi berapa? 194 per sigma F. Tadi di sebelah ada 30. Sama dengan 6,47. Jadi rata-rata berat paket yang tadi yang sebanyak 30 paket itu 6,47 kg. Nah, kalau kita bicara rata-rata, ya jangan juga beranggapan bahwa rata-rata ini 6,47 kg. Berarti 6,4, 6,5. Berarti sesungguhnya ada paketnya itu ada yang 10 tadi, ada yang 5, tapi rata-ratanya 6,47 kg. C. Data kelompok. Ini data yang dibuat dalam bentuk kelas atau data itu dikelompokkan. Ya. Data dikelompokkan. Nah, rumusnya hampir sama, cuma dalam penggunaannya yang berbeda. Nah, nanti kita coba. Jadi X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Jadi X bar ini adalah rata-rata hitung atau min. Contoh. Tentukan min nilai tes matematika 20 orang mahasiswa yang disajikan pada tabel berikut ini. Jadi ada 20 orang siswa. Mana yang 20 orang itu? Nah, ini dia. Ini ada 20 orang. Itu. Nilai itu setelah dikelompokkan, nah, kelompok data ini sering disebut kelas data. Nah, nilai 3 sampai 4 ada 2 orang. Nilai 5 sampai 6 ada 4 orang.
nilai 7 sampai 8 ada 8 orang. Nilai 9 sampai 10 ada 6 orang. Jadi kalau kita lihat di sini, ada berapa mahasiswa yang memiliki nilai terbanyak? Ya, artinya mahasiswa yang memiliki nilai yang paling banyak adalah antara 7 dengan 8. Itu ada 8 orang siswa. Nah, sekarang kita hubungkan dengan rumus. Tadi ada rumus sigma F kali X. Berarti kita membutuhkan F, inilah frekuensi. Sudah ada. Lalu kita butuhkan X. Dari mana X ini? Nah, ini karena data kelompok. Maka X itu kita ambil titik tengah kelas. Nah, ini kelasnya tadi ya. Ini data kelompok data pertama, ini kelas pertama. Jadi data kelompok data atau kelas ini berarti 3, 4. Maka tengah-tengahnya antara 3 dengan 4 berarti 3 tambah 4 bagi 2 berarti 3,5. Maka ini 3,5. Titik tengah kelompok data ini 5 dengan 6 berarti 5,6. 5,5. Titik tengah kelompok data 7 sampai 8 berarti 7,5. Ini dia. Kelas data atau kelompok data dengan nilai 9 sampai 10, maka pertengahannya adalah 9,5. Maka ini. Maka Fx atau F kali X, kita kalikan F 2, X 3,5. 2 kali 3,5, 7. 4 kali 5,5, 22. 8 kali 7,5, 60. 6 kali 9,5, 57. Ini kita jumlahkan. Ya, sigma. Jadi sigma, ingat sigma tadi adalah jumlah. Kita jumlahkan ini 7 tambah 22 tambah 60 tambah 57. Berarti sama dengan 146. Inilah yang disebut dengan sigma Fx. Itu 146. Nah, dari rumus tadi sigma X bar sama dengan sigma Fx per, masih ingat tadi kan? Sigma F. Berarti sigma jumlah Fx jumlahnya terus 146. Ini 146 per sigma F frekuensi, jumlah frekuensi. Tadi kita jumlahkan ada 20, maka per 20. Berarti sama dengan 7,5. Itulah nilai rata-rata atau rata-rata hitung atau min dari nilai matematika tadi. Walaupun ada yang 9, ada yang 10, tapi ada yang 3, ada yang 4 tadi, ya, ternyata rata-ratanya 7,3. Makanya kalau ada istilah rata-rata baik, ya jangan terus puas. Berarti ada di antara Anda yang nilainya di bawah baik, ada juga di atas baik. Seperti ini, rata-rata nilainya 7,3. Padahal sebenarnya ada yang 9, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 4. Berarti ya, jangan puas rata-rata baik 7,3. Karena ada juga yang paling besar, ada 6 orang itu. Ya, berarti kalau 7,3 berarti rata-rata pertengahan yang paling banyak didapatkan, 8 orang di sini. Cara yang kedua untuk menghitung rata-rata hitung itu dengan menggunakan rata-rata sementara atau X0 ini dia. Jadi cara kedua ini adalah cara menghitung rata-rata atau rata-rata hitung atau min dengan menggunakan rata-rata sementara, disingkat X0. Di mana rata-rata sementara ini diambil dari nilai titik tengah yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi Anda lihat yang mana pada data itu yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, disitulah diambil rata-rata sementara. Itu
Rumusnya X bar sama dengan X0 tambah sigma FD. D itu singkatan dari deviasi atau simpangan per sigma F. Nah, simpangan itu adalah X kurang X0 atau data pertama dikurang dengan rata-rata sementara. Bisa juga data kedua dikurang rata-rata sementara. Contoh, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah. Jadi kebetulan ditentukan rata-rata sementara di sini. Dari mana diambil rata-rata sementara nanti kita lihat. Maka nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah, nah, inilah kelompok data. Ya, dan biasanya ini disajikan ya dari hasil pengelompokan data ya. Jadi dilihat di sini bahwa nilai 55 sampai 59 ada 4. Ya, 60 nilai 60 sampai 64 ada 10. Dan seterusnya nilai 75 sampai 79 ada 5. Itulah frekuensi. Lalu dari mana kita ambil X tadi? Ingat, pada data kelompok tadi X itu kita ambil dari titik tengah kelompok data ini. Berarti kalau pertengahannya ini 55, 56, 57, 58, 59. Berarti pertengahannya mana? Berarti 57. 60, 61, 62, 63, 64. Pertengahannya berarti 62. 65. Jadi setelah 64 berarti pasti 65, 66, 67, 68, 69. Ada 5 data itu, maka pertengahannya tadi pasti 67. Dan seterusnya nilai 75, 76, 77, 78, 79 berarti pertengahan data itu adalah data nilai 77. Itulah X. Frekuensinya 4 tambah 10 tambah 17 tambah 14 tambah 5 itu ada 50. Lalu bagaimana mengambil simpangan atau deviasi tadi? Ingat, X dikurang X0. X0 tadi, X0 itu adalah rata-rata sementara. Manakah rata-rata sementara? Itu kita ambil tadi rata-rata sementara, kita ambil dari nilai titik tengah yang mempunyai frekuensi terbesar. Nilai titik tengah dari frekuensi yang mempunyai frekuensi terbesar. Kita coba lihat pada tabel tadi. Frekuensi ini frekuensi F. Mana frekuensi terbesar? 4, 10, 17, 14, 5. Berarti di 17. Kita lihat titik tengahnya. Mana kelompok nilai yang frekuensinya 17, yaitu kelompok nilai tersebut kita sebut kelas data tersebut, yaitu 65 sampai 67. 65 sampai 69, berarti 65, 67, 68, 69, 65, 66, 67. Berarti pertengahan nilai tersebut adalah 67. Nah, inilah dia 67 itu. Makanya rata-rata sementara tadi 67 pada soal. Jadi dari mana diambil yang 67 itu di sini? Yaitu nilai tengah dari kelompok data yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar. Ini dia.
Jadi 67 ini itu sebagai X0 atau rata-rata sementara. Dari rata-rata sementara itu kita anggap deviasinya, ingat D, X dikurang X0, XI dikurang X0. Itu deviasinya 0, karena 67 kurang 67 ya 0, ini 0. Kemudian di atasnya adalah X dikurang X0, berarti 62 dikurang 67, berarti min 5. 57 dikurang 67, berarti min 10 deviasinya. Kita lanjutkan. X 72 sama dengan 72 dikurangi X0 67, berarti sama dengan 5. X sama dengan 77 dikurangi X0 67, itu sama dengan 10. Nah, F kali D, frekuensi ini dikali dengan D. Kita coba. 4 kali min 10, min 40. 10 kali min 5, min 50. 17 kali 0, pasti 0. 14 kali 5, 70. 5 kali 10, 50. Maka kalau ini kita jumlahkan, min 40 ditambah min 50 berarti min 90. Ditambah 0 ditambah 70 berarti min 20. Tambah 50 berarti positif 30. Itulah jumlah atau sigma F kali D. Ingat, kita butuhkan tadi F kali D. Jadi sigma jumlah atau sigma F kali D sama dengan 30. Jumlah atau sigma F frekuensi, sigma F sama dengan 50. Nah, kita coba pindahkan pada rumus. Nah, ini tadi. Ya. Jadi sig X bar, rumusnya tadi adalah apa tadi? X0, yaitu rata-rata sementara. Itu 67 tadi ya. Anda sudah tahu dari mana 67? Itu dari titik tengah kelompok data yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar. Ditambah dengan sigma, apa rumusnya tadi? Sigma Fx, tadi berapa? 30 per sigma F. Sigma F tadi ada 50. Kita coba sekali lagi ya. Nah ini ya. Sigma F 50, sigma FD 30. Nah, kita pindahkan pada rumus tadi. Ini dia. Maka 30 per 50 itu 0,6. 67 tambah 0,6 ada 67,6. Itulah rata-rata hitung atau nilai rata-rata atau min dari kelompok data tersebut. Jadi nilai rata-rata kelompok data tersebut adalah 67,6. Sekarang unsur yang berikutnya adalah median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kumpulan data itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, baru bisa ditentukan median. Jadi median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Untuk data tunggal, letak median atau nilai tengah, yaitu data ke N tambah 1 per 2. Maksudnya, banyak data ditambah 1 per 2. Atau bisa juga ini 1/2 kali N tambah 1. 1/2. Ini bisa juga dibaca ini 1/2 kali N tambah 1. N itu adalah banyak data.
Contoh, nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Nilai ulangan matematika 12 mahasiswa 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang. Berarti itulah yang disebut dengan N tadi. Banyak data atau disebut N sama dengan 12. Jadi ingat, N di sini ada 12. Kenapa? Karena ada 12 banyak data. Tentukan median dari data tersebut. Artinya tentukan nilai tengah dari data ini. Tapi ingat ya, harus terlebih dahulu data ini diurutkan dari yang kecil ke data yang besar. Kita coba. Nah, data diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi paling besar 9, paling kecil nilai 5. Jadi data maksimal 9, data minimal 5. Mana yang tengah-tengah di sini? Ya, mungkin kalau kita bisa kira-kira ini tengahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti antara data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 7. Nah, berapa nilainya ini? Nah, secara statistik dapat dihitung dengan kita cari dulu di mana berada median itu. Nilai tengahnya itu. Jadi nilai tengah itu nilai median letaknya di data ke N tambah 1. N-nya tadi ada 12. Banyak data ini tadi setelah kita hitung ada 12 tambah 1 per 2. Nah, berarti letak nilai median yaitu berada di data ke 12 tambah 1, 13 bagi 2 berarti 6,5. Jadi terletak di data 6,5. Berarti data pertama, kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Nah, ini data keenam. Tapi dia bilang data ke-6,5. Data ke-7, mana data 6,5? Data ke-8, data ke-9, data ke-10, data ke-11, data ke-12. Nah, kita coba lihat di mana ada data ke-6,5. Nah, ini dia. Nilai median adalah data ke-6, bukan nilai 6 ini ya. Data ke-6 ditambah data ke-7 dikurang data ke-6. Sekali lagi, ini letak median itu berada di data ke-6. Kita coba lihat data ke-6,5, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6. Data ke-6 kebetulan 6 ya. Ingat ya, kebetulan 6. Data ke-6 di sini adalah 6. Nah, jadi data ke-6 kebetulan 6 tambah mana data 6,5? Berarti data ke-6 setengah itu adalah berada di data ke-7 dikurang data ke-6. Kebetulan ini juga bukan 7 kurang 6 ini, tetapi asalnya data ke-7 dikurang data ke-6. Disitulah ada data ke-6,5. Data ke-7 mana? 1, data ke-2, ke-3, 4, data ke-5, data ke-6, kebetulan 7 ini ya. Kebetulan. Tapi data ke-7 dikurang data ke-6. Ini data ke-6 tadi. Berarti 7 kurang 6. Ini kebetulan juga ini. 7 dikurang 6 sama dengan. Berarti 6 tambah 7 kurang 6. 1 kali setengah 0,5. 6 tambah 0,5 sama dengan 6,5. Itulah nilai median dari data tunggal ini. Disebut data tunggal karena ini hanya muncul satu-satu. Tidak dikelompokkan seperti yang tadi. Mudah-mudahan ya bisa jelas. Untuk data kelompok,
Jadi kenapa disebut dia data kelompok? Karena data itu, nilai data itu sudah dikelompokkan. Atau istilah lain dibuat dalam bentuk kelas-kelas data seperti yang tadi. Nilainya, nilai median ya, adalah B ditambah P kali 1/2N kurang F besar per F kecil. Nah, apa maksudnya B? B di situ tepi bawah kelas median. P itu adalah panjang kelas interval, panjang kelas interval. F besar itu adalah frekuensi total sebelum kelas median. Jadi nanti ada istilah kelas median, nanti saya jelaskan. F kecil adalah frekuensi kelas median. Dan N kecil adalah banyak data. Nah, kita coba ya contohnya. Langsung aja contoh ya. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini yang disebut tabel distribusi frekuensi. Dan ini salah satu penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk matriks. Ya. Karena ini tadi data kelompok, artinya bahwa nilai itu dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok data. Ini satu kelompok disebut kelas pertama, satu kelompok disebut kelas kedua, data kelompok ketiga disebut kelas ketiga, dan seterusnya. Jadi ada berapa kelas ini? Ada kelas data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok data disebut ada 6 kelas data. Lalu frekuensinya seperti yang tadi, ada 4. Ya. Jadi ada 4 nilai yang ada di antara nilai 40 sampai 44. 10 frekuensi 10 artinya ada 10 nilai yang berada di kelompok nilai 55 sampai 59 dan seterusnya. Median nilai tengah. Kalau kita hitung ini 4 tambah 8, 4 tambah 8 12, tambah 12 24, 34, 43, 50. Berarti frekuensi ini ada 50. Nilai tengah median. Berarti pertengahan dari 50 berarti 25. Berarti ingat ya, pertengahan dari 50 berarti ada 25. Data yang ke-25 itu berada di kelas mana? Nah, kita coba ya. Berarti 4 tambah 8, 12 tambah 12, 24. Berarti nilai 24, yang 24 masih di sini. Berarti nilai yang 25 berada di mana? Berarti di sini. Pasti dia berada di dalam ini. Berarti di kelas 55 dikurang 59, berarti nilai 55 kurang 59. Jadi sekali lagi ya, ini median pertengahan. Kita lihat frekuensi, jumlah frekuensi tadi ada 50, pertengahannya 25. Di manakah data ke-25 itu berada? Kalau data ke-24 di sini dia berada. Kelas ketiga. Berarti data ke-25 pasti berada di atasnya. Maksudnya di berikutnya yaitu berada di sini. Ya, mulai dari data 25, data 26, 27 ini berada di kelas ini. Berarti kelas data ke-4. Nah, kita coba lihat. Kelas median. Nah, ini tadi ya. Di mana letak kelas median? Nah, ini tadi yang saya sebutkan, berada di kelas data 55 sampai 59. Masih ingat tadi ya? Kenapa ini kita pastikan sebagai kelas median? Karena data ke-25 berada di sini. 25 itu berarti data ke-25 pertengahan itu. Dari data yang ke-25.
50. Kita tentukan B. Apa B-nya tadi? Yaitu batas kelas bawah. Tepi bawah kelas. B itu tepi bawah kelas. Kelas apa? Median. Ingat ya, ini kelas median. Tepi bawah adalah ini paling bawah, ini paling atas. 55 paling bawah. Ini 59 paling atas. Tepi bawah kelas ini adalah 55 kurang 0,5. Ini sudah ketentuan. Kurang 0,5 itu rumusnya. Jadi tetap kurang 0,5, maka itu 54,5. Ya. Tepi bawah kelas. Jadi tepi bawah kelas ini semua dikurangi dengan 0,5. Itu namanya tepi bawah kelas. P. Panjang kelas. Nah, misalnya 40. 40, 41, 42, 43, 44. Ada berapa? Ada 5. Berarti ini 5. Panjang kelas ini. Kelas median. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Berarti ada 5. Hanya 5. Frekuensi F besar. F besar tadi adalah frekuensi sebelum kelas median. Ingat, ini kelas median tadi. Ya. Ini kelas median. Frekuensi sebelum ini adalah 12, 8, 4. Kita jumlahkan ini. 12 tambah 8 tambah 4. Inilah dia, 24. F kecil. Apa F kecil tadi? Frekuensi kelas median. Ini tadi kelas median. Ingat ya? Kenapa ini kita sebut kelas median tadi? Karena di sini berada data yang ke-25 pertengahan. Data pertengahan dari 50. Berarti frekuensi kelas median adalah 10. Ini 10, maka 10. Berapa banyak data? Ini kalau kita jumlahkan, banyak data tadi ada 50. Jadi banyak data ini semua ada 50. Nah, untuk menentukan median diperlukan setengah kali 50 data. Tadi sudah saya jelaskan 25 data. Berarti data ke-25 berada di kelas yang tadi, kelas keempat. Kalau nggak salah tadi. Artinya median terletak pada kelas interval keempat. Nah ini dia. Jadi kelas data keempat tadi, itu alasannya. Nilai median adalah, masih ingat rumus tadi? Tepi bawah kelas ditambah P panjang kelas kali 1/2 kali N dikurang F besar per F kecil. Masih ingat ya? Berarti ini adalah nilai B. Nah, nilai B tadi 54,5 tambah nilai P tadi 5. Setengah kali N tadi, N kecil 50 kurang F besar tadi 24 per F kecil 10. Maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 1/2 kali 50, 25 kurang 24, 1. Berarti 1/10. 1/10 berarti 5 kali 1/10 berarti 5/10. Itu 0,5. 54 tambah 54,5 tambah 0,5 sama dengan 55. Modus. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, jadi artinya yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul atau paling besar frekuensinya. Untuk data tunggal, contohnya tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Mana data yang paling sering muncul? Kalau bagian A ini yang sering muncul 5, 5 2 kali, 3 kali. Berarti pasti modusnya adalah 5. Yang 4 yang sering muncul adalah 4. 3 kali, 3 2 kali, 7 3 kali, 6 8 1 kali. Berarti modusnya ini yang paling sering muncul adalah
nilai 4, dan nilai 7. C, 2, 5, 6, 3. 2, 1 kali 5, 1 kali 6, 3, 9, masih 1 kali. Nah, adakah yang sering muncul sih? Tidak ada. Berarti modus ini tidak ada. Karena masing-masing 1 ini. D, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 7. Mana yang sering muncul? 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali. Berarti nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Nah, modus data tersebut ada 5. Modus data tersebut untuk bagian B 47 tadi. Nah, bagian C tadi tidak ada ya, yang kita sebutkan tadi. Modus data untuk D berarti 2, 3, 4. Nah, itu yang kita jawab tadi. Bagaimana untuk data kelompok? Modus, untuk rumusnya modus sama dengan B tambah P. B. Apa itu B? Tepi bawah. Ingat tepi bawah tadi, ya, kita kurang 0,5. Tambah P, panjang kelas, kali D1 per D1 tambah D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Contoh. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah ini yang disajikan pada tabel. Pada tabel berat badan 30 orang siswa. Jadi dari mana kita lihat 30 orang siswa itu? Kita lihat dari frekuensinya. 1 tambah 6, 7 tambah 12, 19 tambah 8, 27 tambah 3, 30. 30. Maka ini dibuat dalam bentuk kelompok data. Kalau kita lihat di sini, mana kelas modus? Masih ingat modus itu yang sering muncul. Berarti tanda-tanda kelas modus di sini adalah data yang sering muncul. Itu bisa dilihat dari frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak di sini adalah 12, berarti berada di kelas interval 51 sampai 55. Nah, ini dia. Makanya kelas modus adalah kelas data dari data nilai 51 sampai 55. Ini. Kemudian B. B dari modus. Nah, tepi kelas bawah berarti ini tadi ini paling kecil 51 kurang 0,5. 51,0 kurang 0,5 sama dengan 50,5. P. Panjang kelas. Nah, misalnya data 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada 5 intervalnya. Panjang kelas. D1 yaitu selisih frekuensi sebelum frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus tadi ada 12, berarti sebelumnya 6. Berarti 12 kurang 6. Makanya dapat 6. Sedangkan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 8. Berarti 12 kurang 8 itulah yang 4. Nah, kita coba pindahkan pada rumus tadi. Nah, maka B sama dengan 50,5, P 5, D1 sama dengan 6, D2 sama dengan 4. Yang kita pindahkan dari data sebelumnya tadi. Maka modus dari rumus adalah B tambah ini tadi P kali D1 per
D1 ditambah D2. Nah, ini B, berarti 50,5 tambah P 5 kali D1 6 per D1 tambah D2. D1 6 tambah D2 4. Maka kita duluankan hitung di dalam kurung 6 per 6 tambah 4 10. Berarti 6 per 10. 5 kali 6 30 per 10 3. Berarti 50,5 ditambah 3 sama dengan 53,5. Itulah modus pada data kelompok yang tadi. Jadi nilai modusnya, nilai yang sering muncul itu di kisaran 53,5. Nah, saudara-saudara mahasiswa, barangkali kita cukupkan demikian dulu materi kita pada saat ini. Ini sebenarnya 2 kali pertemuan ini, yaitu penyajian data dan kedua adalah khusus yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data. Nanti ada latihan kita, satu latihan untuk memperdalam materi tersebut. Satu, tuliskan pengertian menyajikan kumpulan data dengan bentuk lambang, diagram lingkaran, pastel, diagram baris, dan histogram, masing-masing satu contoh. Kedua, tabel berikut menunjukkan penggunaan hasil perolehan pajak suatu kota. Jika jumlah dana yang digunakan untuk sekolah sebesar 440 miliar rupiah, maka dana yang digunakan untuk jalan adalah. Jadi tabelnya dalam bentuk diagram, rupanya ini dalam bentuk diagram lingkaran. Itu sekolah 22%, peralatan 4%, administrasi 16%, berarti jalan 58%. 3. Rata-rata hitung pada tabel tinggi badan di bawah ini adalah. Ini disajikan dalam bentuk data kelompok. Jadi kalau kita lihat bahwa yang diukur tinggi badannya itu ada sampai 30 orang. Jadi data minimal 150, maksimal 174. Berarti tinggi badan yang diukur itu di kisaran 150 sampai 174 cm. Ini dalam satuan cm. Nah, kalau kita kembangkan ini tadi, maka kita dapatkan X. X itu kita peroleh dari titik tengah nilai kelas, ini seperti yang tadi. Lalu deviasi atau simpangan tadi kita dapatkan dari ini tadi, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian F kali D, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Berapa rata-rata hitung pada tabel tinggi badan di bawah ini? Itu rata-rata atau min, atau disingkat X bar. Nomor 4. Besar pinjaman anggota suatu koperasi adalah sebagai berikut. Nah, ini disajikan dalam bentuk data kelompok. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat anggotanya di sini berapa? 8 tambah 14 tambah 10 tambah 8 tambah 6. Itu banyak anggotanya. Jadi besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi 2 bagian sama banyak. Berarti kalau membagi 2 bagian sama banyak tadi, itu kita gunakan nilai yang disebut median, nilai tengah data. Jawab, median terletak pada kelas interval ketiga. Nah, dengan B berapa, P berapa, F besar berapa, F kecil berapa, N kecil berapa. Nah, silakan Anda teruskan. Ini tadi sudah ada contohnya. Latihan kelima, besar simpanan anggota koperasi Sumedang Gunung Sitoli selama tahun 2019 yang lalu tercatat sebagai berikut.
berapa simpanan anggota selama tahun 19. Tentu kita hubungkan ini nanti dengan modus. Kenapa? Karena paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan. Berarti data yang sering muncul kita hubungkan dengan modus. Jadi yang ditanya di sini nanti adalah modus. Sedangkan pada soal 3 tadi yang ditanya adalah median. Berdasarkan data tersebut, paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan sebesar. Nah, jadi modus. Jadi yang ditanya modus terletak pada kelas interval. Nah, jadi ini aplikasinya, implementasi dari modus itu. Bisa kita bawa ke berhubungan dengan koperasi. Jadi berapa B, berapa P, berapa D1, berapa D2, maka nanti kita masukkan pada rumus modus. Tadi sudah kita jelaskan bersama-sama tadi contohnya. Terakhir, jika nilai rata-rata data pada tabel berikut sama dengan 7, maka nilai X adalah, nah ini data tunggal. Lalu ini tadi nilai 5 ada 6 data. Nilai 5, ini nilai 6 frekuensinya 8, nilai 7 frekuensinya 10, nilai 8 frekuensinya X, nilai 9 frekuensinya 4. Jadi kalau dijumlahkan ini disebut sigma F sama dengan 28 tambah X. Maka F kali X, arti ini 6 kali 5 kali 6, 30, 6 kali 8, 48, dan seterusnya. Maka kalau dijumlahkan ini sama dengan 184 tambah 8X. Nah, ingat sigma X tadi adalah, mencari sigma X di sini adalah, masih ingat tadi, X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F. Jadi X bar rata-rata, berapa rata-rata pindahkan di sini. Sigma F kali X ada sebelahnya tadi per sigma F. Itu dia, dari situ diambil. Jadi kalau dikali silang nanti dapat seperti ini. Lalu X-nya berapa? Nah, demikian yang barangkali bisa kita pelajari pada saat ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, dan dengan harapan bahwa ini nanti bisa dilihat melalui materi yang akan di-share. Cuma nanti bukan lagi melalui WA, nanti tolong nanti dilihat melalui Google Classroom masing-masing kelas. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo.